Ayo mulai kita membuka pikiran, perasaan sebelum kita betul-betul nanti seperti Angola. Di Angola itu sampai hari ini orang yang coba-coba masuk ke masjid sholat Pak ditembak di tempat. Ini kita nunggu begitu kali baru percayaan. Saya jadi kadang-kadang benar-benar gregetan. Sekarang orang boleh menghina. Sama tuh Fufu Fafa menghina Rasulullah. Mana diam aja semua. Katanya banyak laskar jihad. Mana dia? Nabi dia dihina. Dia ada di kampung kita, tangkap dia. Jihadnya cuma untuk marahin temennya yang gak cocok dengan dia. Ini kan padahal Quran katakan ruhama'u bainahum asyidda walal kufar. Ini malah beraninya ngamuknya jangan dengerin Alfian, jangan panggil Alfian. Dia bukan orang Jawa. Saya udah denger Pak, orang yang ngomong begitu. Anda nih Muslim, kita nih Indonesia, kita nih perainya sudah ada di mana-mana. Pasar rakyat yang dibakar itu selama 10 tahun sudah lebih dari 500 pasar. Itu untuk melumpuhkan masyarakat. Kalau masyarakat lumpuh, ekonominya berat. Kalau ekonominya berat, hidupnya susah. Kalau hidupnya susah, dikasih sembako saja sampai untung. Mengambil uang negara 567 triliun untuk memenangkan Fufu Fafa. Itu uang negara 567 triliun. Maka setelah periode pemimpinan si Mulyono ini, maka Mulyono wajib ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Jadi yang jelas adanya isu nasab, yang jelas adanya penghinaan dan pelecehan, apalagi mulai saya sudah telepon Tuhan. Orang gila itu. Tanda-tanda PKI itu bangkit. Jadi ciri-ciri kebangkitan PKI itu adalah banyaknya aliran sesat dan orang melecehkan agama. Secara internasional, kalau Anda mau lihat negara itu berhaluan komunis, lihatlah kalau negara itu sudah dikuasai oleh polisi. Kalau jangan marah sama saya, lihat saja sama di Rusia sama di Cina. Ya. Jadi mereka tuh banyak menggunakan polisi-polisi rahasia untuk menculik ulama, menculik pendeta, untuk membunuh lawan politik. Dan gerakan komunis kalau kita lihat Xi Jinping, gerakan komunis, tokoh komunis dia akan membunuh orang kepercayaannya di saat dia memegang kekuasaan. Ingat gak ada salah satu mantan ketua PKC yang mau salaman aja gak mau? Itu contoh. Emang watak komunis begitu. Dia akan membunuh, akan menyingkirkan, akan membuat tenggelam siapapun orang yang pernah berjasa mengantarkan dia ke kekuasaan. Itu watak pemimpin-pemimpin komunis karena dia yang paling banyak tahu rahasia. Makanya alhamdulillah Habib Rizik sudah mengingatkan jaga Pak Prabowo, dan saya juga sudah bilang pada beberapa tokoh-tokoh yang punya proses-proses ke depan agar segera menemui Pak Prabowo dan nyatakan kemauan kita. Saya akan memulai kepada para jamaah semua, mari kita awali, semoga Allah ridho dengan kita, dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kaji kita kali ini adalah Komunisme versus Islam. Tinjauan sejarah perjuangan umat Islam menghadapi komunis PKI di Indonesia. Sejak masuknya PKI atau sejak masuknya komunis sampai hari ini. Hari ini adalah puncak terlemah umat Islam, memandang bahwa PKI tidak ada, memandang PKI itu adalah masa lalu, memandang bahwa PKI itu ngarang-ngarang. Bagaimana ngarang? Sidang Mahmilub tahun 1967, seorang yang bernama Sudisman. Sudisman itu pelanjut DNID. Dalam sidang Mahmilub tahun PKI akan hidup kembali. Tahun 1967 seorang Sudisman pelanjut DNID pelanjut dari Musso sebagai pengejawantah dari konsep yang dibuat oleh HJMF Snevliet. Snevliet itu pembawa paham komunisme dari Belanda.
Dia bersama dengan 15 orang temannya, kemudian punya kader-kader remaja muda yang namanya Alimin, Maruto, Darusman, Bono. Itu anak-anak masih kecil-kecil umur 16 tahun. Ya, Mas Raffi berapa tahun umurnya? 20, kalah dulu orang 16 tahun udah pimpin partai. Ya, anak zaman sekarang udah kuliah suruh nanya aja nggak bisa berbunyi. Jadi para jamaah sekalian, bapak-bapak dan seluruh masyarakat yang menyimak di seluruh tanah air, di seluruh dunia, di seluruh Nusantara, di seluruh manapun, saya ingin mengatakan bahwa ketika tahun 9 yang bernama Dita Indahsari, seorang aktivis buruh, kelahiran tahun 1974. Dita Indahsari itu sekarang sudah jadi pejabat hampir 30 tahun. Di mana? Di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Bayangkan orang yang menulis sebuah buku harian tertanggal 16 April 1996, dia mengatakan, well, partai sudah berdiri. Partai yang selama ini ditindas, dikejar, dibunuh, dibantai, sudah kita hidupkan kembali. Tanggal berapa? Tanggal 16. Bulan apa? Bulan April tahun berapa? Tahun 1996. Ketika dia menyebut 31 tahun. Mas Raffi, 96 kurang 31 berapa? Lama banget anak kuliahan. Pak Hamdi berapa? Ibu, yang bukan PKI bilang PKI-nya orang-ono. Udah pada buta matanya apa? Udah budak apa kupingnya? Dan ini sukses. Kepada siapapun yang menyimak di rumah, dimanapun Anda sambil menyimak nanti proses video kita atau channel yang dibuat oleh tim daripada kajian MLJ pagi ini. Ayo mulai kita membuka pikiran, perasaan sebelum kita betul-betul nanti seperti Angola. Di Angola itu sampai hari ini orang yang coba-coba masuk ke masjid sholat Pak ditembak di tempat. Ini kita nunggu begitu kali baru percayaan. Saya jadi kadang-kadang benar-benar gregetan. Bagaimana nih bapak-bapak, ibu-ibu seluruh Indonesia? Apa nggak cukup di ruang utama masjid di Pariaman, Sumatera Barat itu ada robekan guntingan Quran yang dihamburkan. Di Bekasi ada Quran yang dimasukkan ke toilet. Kalau saya rinci bisa saya membahas ini sebuntu atau semaja itu ke hidung kita untuk mencium di sekitar kita ini bau bangkai yang namanya PKI. Nah mudah-mudahan dengan pembukaan saya bapak-bapak dan ibu-ibu siap untuk menyimak, kita masuk bagian judul dan subjudul. Pembahasan kita pada hari ini adalah komunisme versus Islam, tinjauan historis di Indonesia. Saya akan memulai dengan kalimat subjudul komunisme musuh Islam sepanjang sejarah. Apakah komunisme itu? Komunisme itu adalah komunisme komunitas sebagai antitesis dari ideologi kapitalis. Kapitalisme itu adalah sebuah kelembagaan dengan mendahulukan otak, mendahulukan materi, mendahulukan benda. Ternyata dua-dua mereka ini adalah anak kandung daripada Zionisme. Jadi kalau kita membaca Quran kita untuk menguasai dunia, makanya seluruh dunia dilumpuhkan dengan vaksinasi. Ya. Kalau kita mengikuti tahun 2000 awal atau Juni bulan tahun 2000, Bill Gates mengatakan kami sudah menyiapkan 7,5 miliar vaksin. Orang pandeminya baru mulai, Bill Gates udah ngumumin menyiapkan 7,5 miliar. Artinya mau dibunuh semua. Kan dalam konsep Zionis, Freemasonry, Illuminati, Bavaria, konsep mereka adalah mereka hanya mengatakan siap dengan 500 juta saja. Jadi kalau kita mau tarik, di mana sekarang warga suku Indian? Indian itu adalah penduduk asli di benua Amerika, habis blas. Dibunuhi oleh jaringan Zionis yang menggunakan Amerika yang dimotori oleh Inggris. Di mana suku aborigin yang ada di Australia. Kalau dibilang dalam bahasa agama kita, komunisme ini lebih kejam daripada iblis. Kalau iblis jelas ketika dia bisa merayu-rayu lewat bunda Hawa,
lalu kemudian mempengaruhi suaminya, ayahanda kita Adam alaihissalam, lalu kita semua baca dalam kitab maupun penerangan para guru-guru kita, akhirnya beliau berdoa, Allah berikan proses lanjutan untuk berada di bumi. Semuanya sudah paham. Kalau iblis jelas, hei iblis, kamu akan masuk neraka. Tadi ada ayat, fi nari jahannama khalidina fiha abada. Kau akan masuk neraka selama-lamanya. Tapi iblis bilang, ya Allah, kalau memang aku masuk neraka, ya ora apa-apa. Tapi aku akan mengganggu umat-umat manusia. Dari kanan mereka, dari kiri mereka. Itu bukan hanya sholat, politik juga ibadah. Memahami sejarah itu ibadah. Berjihad pun ibadah. Menuntut ilmu itu ibadah. Wah, aku mau yang penting sholat masuk surga, biar Ustaz Alfian aja ntar ditangkap lagi. Itu kesalahan kita berpikir. Nah, komunisme kemudian muncul dalam bahasa sejarah, kayak ingin tidak terlalu panjang di pengantar, adalah orang yang bernama Karl Marx. Karl Marx itu pada tahun 1830-an, dia mengeluarkan konsep yang namanya manifesto komunis. Jadi sesungguhnya komunisme ini adalah peluru atau anak panah daripada gerakan untuk menguasai dunia. Makanya saya agak geram dengan beberapa kawan yang selalu menganggap jangan ngomong komunis, yang kita ngomongin kapitalis aja. Kapitalis harus dilawan. Silakan dilawan dengan apa? Jangan riba. Kuasai pasar. Pasar Tanah Abang itu dibakar tahun 2003. Pasar Klewer dibakar, tapi yang ditangkap orang yang menyatakan dibakar, tapi yang membakarnya nggak ditangkap. Ikuti saja pasar Tanah Abang. Terus pasar Curug Tangerang, pasar Panimbang Pandeglang, pasar Senen pertama tahap pertama, pasar Senen tahap kedua. Itu pasar-pasar rakyat semua. Mungkin kemudian mereka pasar Cianjur, mereka bakar pasar yang di Makassar, pasar Klewer yang ada di Solo, pasar Turi yang ada di Surabaya. Sejak 2002 sampai 2010, dalam acara di televisi pada tanggal 31 Mei tahun 2010, acara TV Kabar Plus Plus yang dimoderator dihosti oleh orang yang bernama Arswendo Atmowiloto. Arswendo Atmowiloto seorang jurnalis Kristen Katolik yang pernah mengadakan polling yang membuat Nabi. Reaksi pemuda Islam, Rasulnya ditaruh nomor 11. Reaksi PII, GPI, HMI. Akhirnya Arswendo ditangkap dan dia divonis 5 tahun penjara. Sekarang orang boleh menghina, sama tuh Fufu Fafa menghina Rasulullah. Mana dia aja semua. Katanya banyak laskar jihad. Mana dia? Nabi dia dihina. Dia ada di kampung kita, tangkap dia. Jihadnya cuma untuk marahin temennya yang gak cocok dengan dia. Ini kan padahal Quran katakan ruhama'u bainahum asyidda walal kufar. Ini malah beraninya ngamuknya untuk jangan dengerin Alfian, jangan panggil Alfian. Dia bukan orang Jawa. Saya udah dengar Pak, orang yang ngomong begitu. Anda nih Muslim, kita nih Indonesia, kita nih perainya sudah ada di mana-mana. Pasar rakyat yang dibakar itu selama 10 tahun sudah lebih dari 500 pasar. Itu untuk melumpuhkan masyarakat. Kalau masyarakat lumpuh, ekonominya berat. Kalau ekonominya berat, hidupnya susah. Kalau hidupnya susah, dikasih sembako saja sampai untung. Mengambil uang negara 567 triliun untuk memenangkan Fufu Fafa. Itu uang negara 567 triliun. Maka setelah periode pemimpinan si Mulyono ini, maka Mulyono wajib ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Korupsinya udah kebanyakan. Korupsi itu kan bisa pelaku, pelindung, pembiaran. Saya kasih tahu saja, saya udah pengalaman di penjara 4 tahun, saya tahu. Orang masuk penjara itu bukan selalu melakukan. Teroris saja. Saya berjumpa dengan salah satu tahanan teroris. Setelah saya dengar, fulan datang ke sebuah warteg. Di Solo saya jarang dengar warteg ya. Apa sih istilahnya? Enggak, warteg enggak ada di sini. Saya enggak pernah baca. Iya, warteg ada, sini ada.
Ada Bu warteg? Iya, kalau di Jakarta kan warteg itu warung Tegal. Warung Tegal itu yang terkenal warung Tegal Bahari. Warung Tegal Bahari itu jumlahnya ada 300 sampai 500 outlet. Yang punyanya itu tinggal di Semarang. Dia punya rumah yang harganya miliaran. Jualan warteg miliaran, Pak. Kenapa? Keuntungan mereka per bulan rata-rata bersih 300 juta. Ya coba jualan warung. Kita orang jualan itu kan karena hidupnya susah. Udah pensiun, nggak punya duit, jualan kan gitu Bu Elvi. Bukan ingin bisnis. Oke ya, saya selesaikan dulu takut kejauhan nanti ini. Maksudnya kalau kejauhan nanti kita nggak selesai pembahasan. Ini sebenarnya sedang kalau kita bahas dari habis subuh sampai menjelang zuhur ini. Tapi kita sesuai jadwal. Nah yang berikutnya, kita mulai masuk revolusi Bolshevik. Kalau dibalik bertanya, apa sih isi dari manifesto komunis? Manifesto komunis merupakan sebuah doktrin bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada musyawarah, tidak ada kebaikan untuk orang yang melawan. Jangan ikuti kemauan para guru-guru, para pendeta-pendeta, para ustadz-ustadz. Itu doktrin yang kuat sekali. Kenapa seorang Marx ada seorang Yahudi yang kemudian masuk Kristen, kemudian Yahudi lagi, kemudian entah gimana, ujung-ujungnya dia katakan no way Tuhan, no way God, no God. Kalimat itu tidak sering dibantah. Ustaz Alfian, di Solo ada Haji Misbah. Oh no, di sana ada Haji Muslim di Sumatera Barat. Ketika barangnya dijual, minus anti agama. Minus anti HAM, minus anti musyawarah, itu diumpetin dulu. Maka jangan heran berapa ribu orang-orang jadi ulama-ulama di Banten jadi pengikut PKI. Kenapa? PKI itu Partai Kiai Indonesia. Karena promosinya Partai Kiai Indonesia, maka para ustadz-ustadz pimpinan pesantren ikut bergabung, sama dengan di Sulsel. Sulawesi Selatan itu orang tahu itu basis Islam. Petani-petani kesusahan, mereka dalam penjajahan tanda kutip kepemimpinan Orde Lama kan makannya pidatonya melulu tuh, bapaknya itu mbak itu makan pidato melulu, akhirnya susah hidupnya. Emang dibikin susah, sama dengan kita dibikin susah. Rakyat dibakarin pasarnya. Warung Madura nggak boleh 24 jam, kalau Indomart boleh, Alfamart boleh. Kalau orang sudah kecewa dengan hidupnya susah, dia kecewa. Jadi kalau PKI-nya bangkit itu saya berani berulang-ulang saya. Yang bilang PKI nggak ada nih melalui medianya tim manajemen ini. Yang bilang PKI nggak bangkit, lo mau lawan gue di mana? Di TV mana? Ayo. Saya akan bisa sebutkan apa siapa syaratnya 2. Jangan main pasal dan jangan main fisik. Tergiliran diterangin saya ditangkap. Ayo argumentasi, kita ada buku, ada referensi, ada literasi, ada bukti, ada testimoni, banyak hal, ya. Baik, kita lanjut. Gerakan komunisme ini dimotori awal oleh orang yang bernama Lenin. Lenin hanya punya 2 tempat, di tempat rapat gelap atau dia ada di penjara. Jadi orangnya pinter ya, pinter setaniah gitu ya. Jadi yang namanya Lenin itu adalah doktrinnya memberikan pandangan-pandangan yang merupakan sebagai perintis, kemudian matinya seperti binatang. Mati itu mukanya kayak, ya memang orang pengikut iblis. Kalau iblis masih percaya sama Allah, iblis masih percaya sama hari akhirat, iblis masih tahu bakal masuk neraka. Ini ada orang nggak percaya sama hari akhirat, itu komunis. Jangan tanya namanya. Ada nggak orang yang pidato jangan percaya sama hari akhirat? Halo, ada tidak? Itu komunis. Jangan bolak-balik nanya yang lain lagi, masih bingung-bingung aja. Orang yang menyatakan rukun iman itu tertolak dalam hidupnya, satu kesimpulannya dia orang kafir. Dalam hukum Islam, apabila orang menolak rukun, maka rukun itu menjadi alasan sebab mengapa dia disebut orang yang telah fatal. Contoh, saya minta 1 kali pertanyaan, jawabnya bareng-bareng. Ini pada orang tua, tidak pernah absen sholat tahajud, sholat duha tiap hari, hafal 30 juz.
Ya, ini laki-laki. Yang perempuan rajin ke gereja, baik, sopan, lemah lembut, lemah gemulai. Di ujung perjalanan kedua mereka menikah. Menikah beda agama itu hukumnya boleh apa zina? Ya, walaupun dihafal 30 juz. Karena pernah terjadi dalam zaman pertarungan Islam, ada seorang panglima perang, pasukan perang, dia hafal 30 juz Al-Quran. Tapi kemudian ketemu dengan gadis Romawi yang cantik, yang terlalu membayang-bayang di wajah dia. Dikedip-kedipin matanya. Ya. Akhirnya dia terbayang-bayang, terus dia cari itu gadis itu ketemu. Wahai gadis cantik, bolehkah aku menjadikan engkau istriku? Aku tidak ada keraguan, aku pun maunya. Pindahlah engkau ke agamaku. Bayangkan hafal Quran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak hafal Quran jangan anggap karena yang namanya hidayah Allah, makanya kita doa terus agar kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, agar kita husnul khotimah. Revolusi Bolshevik terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 1917. Dimulai sejak tanggal 2 Oktober. Gerakan itu terus bergerak. Mereka mulai menguasai Rusia. Mula-mulanya tertolak dan perlu 3 kali. Perlu 3 kali mereka untuk sampai akhirnya Rusia menjadi Partai Komunis Cina. Sama dengan di Cina, maaf, itu dari Partai Komunis Rusia maksudnya. Cina pun begitu. Dan Partai Komunis Cina itu baru didirikan tahun 1921, setahun lebih muda daripada Indonesia. Di Indonesia, di Cina mereka berhadapan dengan Chiang Kai-shek, berhadapan dengan pemimpin-pemimpin nasionalis yang anti komunis. Setelah yang ketiga, revolusi. Kita ini sekarang, ketiganya udah selesai, kita nggak ngerti-ngerti. Pemberontakan yang pertama tahun 48. Pemberontakan yang kedua tahun 65 walaupun agendanya 1971. Pemberontakan yang terakhir sudah selesai sejak 2014. Negara kita sejak 2014 sudah menjadi negara komunis. Ya, ini kalau dialog panjang ini. Saya udah tantang di mana-mana. Ayo ngomong, buktikan, lihat saja. Dimulai dengan adanya libur nasional, hari buruh. Hari buruh itu tanggal 1 Mei itu adalah rekomendasi Komintern Komunis Internasional dalam sidang di Prancis tahun 1916. Dimulai 1 Mei libur nasional, betul apa tidak? Betul, libur enggak? Apa yang suruh? Itulah gaya komunis, aksi sepihak. Siapa yang suruh bikin IKN? IKN itu kota apa? Katanya ibu kota. Ibu kota itu nama sebuah kota, itu bukan ibu kota. Itu cuma lokasi seperti tempat bisnis, tempat rekreasi. Kan di sana ada Kalimantan Timur, ada ibu kotanya. Sekarang IKN itu ibu kota apa? Itu ibu kotanya Jokowi. Nah, kitanya aja udah pada diam semua, udah Ustaz, ntar ditangkap lagi Ustaz. Ya kita itu udah diolah oleh orang yang menggunakan manajemen komunisme PKI, tapi masih bilang PKI orono. Asik kan? Ini situasi serius benar. Negara kita udah nggak ada. Ekstrim kanan kita digarap oleh kelompok Zionis. Ya, kita lihat di Sulawesi Utara itu ada kampung-kampung Yahudi. Bahkan ketika ada kampanyenya Pak siapa tuh yang rambutnya putih, calon presiden, masa Hatta Rajasa sih, yang rambutnya putih, Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo waktu kampanye di Sulawesi itu bukan banyak, ada satu yang kampanye mengibarkan bendera bintang David. Jadi kalau dibilangin ayat tambah jelas, walan taradhu ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Aneh kan, negara ini udah komunis, kita bahas yang membahayakan agama kita, yang membahaskan negara kita, nggak pengen datang. Kan begitu Bu Elvi, keren kan? Berarti mereka berhasil membuat kita nggak percaya diri dengan diri kita, membuat kita nggak percaya dengan adanya zaman yang membahayakan, membuat kita bahkan ada satu stasiun podcast di Jawa Tengah ini, Ustadz kita mau wawancara, mau ngobrol-ngobrol, tapi jangan ngomong komunis. Coba. Jadi karena kalau ngomong komunis nggak laku, nggak menaikkan rating, nggak mau dibahas. Pinter banget loh, nggak apa-apa, terus aja. Kebudayaan. Revolusi kebudayaan tahun 1949 yang dipimpin oleh Mao Zedong.
Jadi para bapak dan ibu dan pemirsa yang menyimak dari rumah, ini pembahasan ini saja bisa panjang waktu. Nah, mereka sebetulnya sudah memulai dengan pemberontakan musuh. Musuh berontak dengan memanipulasi masyarakat kemana-mana. Tim daripada buzzernya musuh mengatakan bahwa musuh itu adalah anaknya Nabi Musa. Namanya sama kan? Ini bukan gojekan. Di kampung-kampung, bapak-bapak, sedulur-sedulur, ayo datang. Ini adalah titisan Nabi Musa, namanya Musa. Ayo datang. Wah, kumpul orang beribu-ribuan orang. Jadi musuh itu memobilisir masyarakat, meradikalisasi, menjual pandangan-pandangan keagamaan untuk membangun kekuatan hegemoni komunis PKI. Siapa yang mereka bunuh? Di antara Dr. Mawardi. Dr. Mawardi seorang nasionalis muslim yang dibunuh. Ya, namanya Suryo. Jawa Timur, bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, seorang gubernur ditangkap oleh pemuda rakyat, diikat ini belakangnya dengan keras, diseret sepanjang 10 km, udah hancur-hancuran, tapi belum mati juga dimutilasi. Otto Iskandar Dinata, dipenggal kepalanya, kepala itu dilarung di sungai Cisadane. Ini kalau kita mau lihat sejak tahun 1998, mereka bunuhi ustadz-ustadz dan ulama-ulama kita sejak dari Banyuwangi sampai Banten. Tahun 1999 mereka bunuhi ulama-ulama, kiai-kiai ajengan-ajengan di Ciamis. Bulan Oktober 2000, tahun 2000, 89 ustadz dan guru ngaji dibunuh di Cianjur Selatan. Kenapa? Kenapa kita diam? Karena kita tahunya itu adalah dukun santet dan kolor hijau. Itu permainan mereka. Yang dibunuhnya para ustadz, anti PKI dari dulu. Kalau ada pembahasan tentang PKI lalu bansernya marah, ini jangan-jangan cucu PKI ini orang. Jadi biar tahu jamaah semua, saya ini kader P3. Saya menguasai gerakan PKI ini bukan kaleng-kaleng. Ini baru pengantar gimana nih? Tuh, siangan. Sampai lohor siap? Siapin makan siang Bu Marfuah? Waduh, nggak jadi deh. Nanti lagi ya, yang nanti punya komunitas atau punya forum, kita buat lebih tersiapkan. Gak usah banyak-banyak orang. Ya biar 10.000 orang, tapi aman sistematikanya. Kita bahas, ini PKI udah depan rumah kita, di samping kita, dikit lagi pulang kampung tuh bocah. Ya. Mana ada dia menghormati ulama yang meninggal. Syekh Jaber meninggal, Tengku Zulkarnain meninggal. Sederet nama ulama nggak pernah dia datang. Giliran artis meninggal dia kondangan. Dia takziah tuh bocah. Ya, Presiden antum kan dapat beras sama minyak goreng. Nah, gerakan tahun 1948 itu pemberontakan yang telah menimbulkan korban yang mengerikan. 161 TNI Polri dibunuh dan disembelih. 108 santri-santri di PSM Takran di Magetan. 108 anak santri dan ustadz itu dicincang, dimasukkan ke lubang yang dalamnya cuma 12 meter. Saya nggak paham. PKI pernah begitu. Logika sederhananya, orang dengan paham ateisme komunis PKI pernah berbuat begitu. Lalu sekarang mereka berkuasa. Apa nggak mungkin mereka berbuat yang sama? Sudah berbuat yang sama, cuman kita nggak peduli. Kenapa? Karena yang mati bukan laki lo. Yang mati bukan bini lo, yang mati bukan anak lo. Jadi kita sekarang yang penting bukan anak saya. Anak kita dirusak dengan vaksinasi. Berapa banyak anak-anak yang layuh tulang. Anak-anak yang mengalami pengeroposan. Anak-anak yang tahu-tahu gagal ginjal. Itu titisannya ada kapitalis yang membuat pasar kita tergerus dengan pasar mall-mallan. Dan kita tergerus dengan pandangan-pandangan ateis yang poskonya ada di Solo, Boyolali, dan Solo Raya. Ya, jadi mereka itu sebenarnya yang tanggal 22 besok itu niat mereka itu adalah kemarin tanggal 18 dan mereka akan adakan aksi unjuk kekuatan Partai Komunis dengan nama lain, namanya Pasukan Berani Mati Jokowi. Itu PKI semua. Mereka maunya diadakan di Boyolali, nah, nggak siap pindah mau ke Solo nggak jadi, akhirnya mau di Jakarta. Kita lihat besok. Jadi PKI ini sudah mengatakan Ishadu bi ananal PKI. Lo mana? Orang PKI. Orang PKI-nya saya sudah ngaku. Yang remaja sudah bilang udah bangkit. Kamu yang bukan PKI bilang PKI nggak ada. Di mana otak lo? Saya bertemu dengan tentara. Waktu ada jagongnya Ustadz Bambang Sukirno. Edupak itu. Auditorium UMS.
Depan saya ada wakil bupati, Bupati Boyolali. Sebelah kanan saya wakil bupati Klaten. Sebelah kanan saya tentara dari Korem. Korem itu kan membawahi kodim-kodim. Sengaja saya ngomong keras, Pak, bagaimana perkembangan PKI di Jawa Tengah? Kita khawatir dengan yang 3 huruf. Nyebut PKI aja nggak berani. Khawatir dengan yang 3 huruf. Masa tentara ngomong aja gemeteran? Khawatir dengan 3 huruf. Ada apa dengan kebangkitan PKI kalau sampai tentara saja takut bilang PKI? Bilang PKI doang, Pak. Nggak berani sekarang. Silakan kalau Bu Elvi punya acara, undang Komandan Kodim. Suruh dia membahas, baik, nggak bakal tersebut. Saudara-saudara, kita memang pernah punya pengalaman. Dulu kita berhadapan dengan yang 3 huruf. Karena itu Karanganyar undang Komandan Kodim, suruh bicara tentang bahaya kebangkitan PKI. Pak Her jangan lagi bilang bahaya laten. Ini sudah bahaya nyata. Kalau laten itu kan enggak aneh, ini nyata. Cuman karena kita nggak ngerti, Nah, sudah ya. Anehnya berontak tahun 48, ketika ikut pemilu tahun 55, 7 tahun kemudian PKI ranking 4. Terbayang nggak oleh kita dalam sebuah sistem tata negara, satu kumpulan orang memberontak, kalau pemberontakan harus ditangkap, pemberontak itu dibubarkan, tapi malah tambah kuat. Saya ingin katakan para jamaah semua, ini adalah hari yang membuat mereka sebenarnya tambah tersenyum. Tuh lihat tuh, si Alfian tuh, teriak-teriak tuh. Saya mengekspresikan sebagai orang yang memang menguasai persoalan ini. Bukan karena saya stres, nauzubillah ya, nggak ada. Bukan saya takut. Karena melawan musuh-musuh Allah, melawan kaum komunis itu membuat kita dipastikan insya Allah masuk surga. Ini persoalannya PKI udah bangkit, yang denger yang engkong-engkong semua, yang uti semua, yang agung semua. Ini ada mahasiswa. Saya khawatir juga, saya suruh nanya nggak bisa berbunyi. Ditanya ibu kota Jawa Tengah aja nggak bisa jawab. Dan nonton Bu Belvi itu berapa belas tuh anak-anak remaja ketemu di jalan. Dek, Mas tanya, apa ibu kota Jawa Tengah? Kebanyakan main handphone, main Ragnarok, Mobile Legend. Ya. Ini di otak mereka udah nggak ada isinya lagi sekarang. Ditanya ibu kota Jawa Tengah aja, ao. Berapa belas tuh anak ditanya di jalan, di depan kampus, di pasar, di bus, di jalanan, ketemu di taman. Deh, tanya, ibu kota Jawa Tengah apa? Coba. Apalagi jangan bahas sejarah. Nanti kalau anak saya SMA maunya IPA. Orang jadi presiden itu butuh ilmu sosial. Mau jadi konglomerat, jadi ahli bisnis itu ilmu sosial. Kenapa kita benci dengan ilmu sosial? Kita sekolahkan anak masuk SMA, ada pengelompokan program. Oh ini anaknya IPA, walaupun anaknya nggak bisa fisika, nggak bisa matematika, nggak suka analisis biologi segala macam. Betul apa tidak? Kebanyakan di masyarakat kalau anaknya di kelas IPA, anaknya kelas IPS merasa begini. Halo, iya termasuk ibu dulu kan gitu, anaknya, aduh saya, Pak Guru, anak saya sebenarnya pinter loh, kemarin dia lagi sakit aja, tolong dimasukin di kelas IPA. Berhasilnya mereka, akhirnya kita pada pinter mikir, banyak hafal, tapi kampung kita, Masjid Sriwedari aja nggak jalan surat, itu jadi milik Pemkot. Atau milik masyarakat, milik ahli waris. 50 tahun bertarung di pengadilan. Tidak pernah kalah, tapi kemarin dikalahkan oleh Gibran. Masyarakat sini diem aja lu pada, keluarga sini orang kampung sini lu pada diem aja. Ya nggak tahu, nggak mau tahu, emang nggak peduli, bukan urusan gua, ropopo, bukan urusan saya. Nah, sekarang sampai di terakhir, ya saya akan masuk dulu di bagian terakhir tentang perang Afghanistan. Perang Afghanistan itulah perang konfrontatif pasukan komunis dengan pasukan Islam. Repotnya memang antara Najibullah dan Babrak Karmal, dia adalah pemimpin Afghanistan yang berhaluan komunis, yang digembleng oleh jaringan Rusia. Subhanallahi Allahu Akbar. 1979 sampai 1990 luar biasa. Itu rata-rata
menjelang tahun 90-an itu mereka kan bawa kotak atau tempat mayat yang pakai resleting. Jadi bungkus mayat itu setiap hari itu rata-rata 4.000 dibawa ke Rusia. Jadi kalau seluruh jiwa-jiwa jihad telah berkobar kembali, maka kita akan bisa menyatakan Pangeran Diponegoro akan tersenyum melihat. Lah kita di Solo 10 tahun wali kotanya Kristen. Mana yang berjihad? Mana yang katanya pejuang Islam? Anda biarkan kampung kita dipimpin orang kafir. Kita berangkat ke Monas dalam rangka 212, bangga, dari Jawa Tengah sekian puluh ribu orang. Di kampung lu aja wali kotanya Kristen. Berangkat ke Monas itu kan dalam rangka merespon. Betul. Terus berbondong-bondong pergi ke sono. Lah di kampung sendiri pengamal 551. Ya Allah, bagaimana Mas Yono nih sebagai pemuda Jawa Tengah nih? Ya. Saya bukan marah lah, bukan sok pejuang, bukan. Saya cuma heran aja gitu, kita nih gimana? Nah, sekarang kita masuk bagian utama kita. Komunisme PKI di Indonesia. Jadi gerakan komunis pahamnya itu dibawa oleh orang yang bernama HJMF Snevliet, Violet LIT, Snevliet. Dia berangkat datang ke negeri kita bersama dengan Breksma, Kransterder, Brandsterder, dan ada 15 orang. Mereka mulai membuat yang namanya SDAP, terus mereka bikin lagi yang namanya grup-grup dengan komunitas Cina, ya, komunitas. Tapi itu sebagai tanggal dilahirkannya Partai Komunis Indonesia. Nah, gerakan komunis itu terus merebak. Diawali masa-masa awal mereka merusak SDI. SDI berubah jadi SI, SI diracun, masuklah kelompok-kelompok si Alimin, ya, Darusman, Maruto masuk ke dalam-dalam, akhirnya pecah. Syarikat Islam ada yang merah, ada yang putih. Panjang sekali ceritanya. Sekarang bagaimana gerakan mereka? Mereka telah melakukan pemberontakan 1926. Itu ada di beberapa daerah di Jawa. 1 Januari 1927 mereka memberontak di Silungkang, Sumatera Barat. Pemberontakan mereka tahun 1926, 1927, bahkan 1945 di 3 daerah termasuk Tegal, Pekalongan dan segala macam. Bukan untuk kemerdekaan Indonesia. PKI dari dulu melakukan gerakan bersenjata, mobilisasi bukan untuk kemerdekaan Indonesia. Untuk bergabung dengan Kominter. Ya. Jadi dalam sejarah Indonesia ini PKI nggak punya jasa apa-apa asli. Kita lagi pusing menghadapi agresi Belanda yang kedua. Tahu-tahu si musuh berontak. Jadi kalau ada orang yang masih membangga-banggakan PKI, dia nggak tahu sejarah Indonesia. Tahun 1965. Jadi saya ingin simpulkan saja supaya nanti kita ada tanya jawab. 48, 45, dalang dan pelakunya adalah PKI. Silakan nanti di upload, saya akan tantang siapapun yang berani. Syaratnya 2 tadi. Jangan main pasal, jangan main fisik. Harus fair, ayo kita buka, kita debat terbuka. Silakan siapa yang mendengar omongan saya, namanya boleh Mr. A, Mr. B, Mr. C, Mr. apa segala silakan. Karena hari ini umat Islam kita takut dengan bayang-bayang kita sendiri. Sebabnya karena kita tidak memahami duduk persoalan sejarah. Sejarahnya tidak kita pahami dengan baik, kita anggap PKI-nya sudah tidak ada. PKI-nya sudah ada di istana, sudah ada di kantor wali kota, sudah ada di bupati, sudah ada di kantor polisi, sudah ada di kantor tentara. Saya nyatakan terbuka, sudah ada semua. Yang bilang nggak ada dan marah pada saya berarti Anda orang PKI. Nggak boleh marah, ayo tanya Alvin, ayo kita diskusikan. Siapa, bagaimana prosesnya, caranya bagaimana. Mereka sudah menyebar di semua partai. Yang bisa bertahan tidak ada PKI itu, sementara saya lihat relatif PKS, PBB walaupun kena sedikit. Kalau yang lain kena virus semua. Saya bisa sebut nama, itu resikonya saya dilaporin polisi lagi. Dulu PBR ada tokohnya.
Ya, di PKB banyak tokohnya. Makanya mereka tersebar, ada yang di Demokrat, ada yang di Gerindra, jadi kalau nanti terjadi isyhadu bi anal PKI, mereka udah siap semua. Itu namanya KKM. KKM itu kerja di kalangan musuh. Makanya alhamdulillah Habib Rizik sudah mengingatkan, jaga Pak Prabowo. Dan saya juga sudah bilang pada beberapa tokoh-tokoh yang punya proses-proses ke depan agar segera menemui Pak Prabowo dan nyatakan kemauan kita. Bukan minta sumbangan. Ini kan jeleknya gitu tuh, tokoh-tokoh masyarakat kalau menemui pejabat ujung-ujungnya minta sumbangan Bu Elvi. Jangan minta sumbangan, sampaikan. Nah besok juga nih kalau gubernur jadi, misalnya nih yang jadi Pak Lutfi, kita datang. Pak Lutfi jangan diulang lagi ngomong bahwa omongan saya lebih hebat dari sabda Nabi. Kita harus omongin itu, jangan diam semua. Dia ngomong kok, ada videonya, ada beritanya. Omongan saya lebih baik daripada sabda Rasul. Yang satu, PKI boleh masuk TNI. Ayo, asik. Ya, asik deh dua-duanya. Ya. Ustaz, ngomong gitu. Bukan bahaya, orang ada videonya kok, ada beritanya kok dia ngomong begitu. Yang satu membolehkan PKI, yang satu menganggap sabda Nabi lebih rendah daripada omongan dia. Alah, asik banget itu. Ya. Saya berharap semua pemirsa dan masyarakat yang menyimak apa yang saya sampaikan ini tidak dalam posisi marah. Ayo mawas diri, negara kita dalam bahaya. Gerakan Kristen, gerakan komunis, gerakan Syiah. Ya, tolong baik-baik Bapak-bapak, Ibu-ibu dan semua masyarakat. Saya tidak bilang kita ini seperti sebuah wilayah, ruangan, unit gawat darurat. PKI-nya banyak, Syiahnya banyak, Kristennya banyak, belum yang sesat-sesat lagi. Ya. LDII itu kan udah banyak yang tobat, tapi pengurusnya masih kuat. Orang masih banyak berarti yang sesat-sesat masih dilindungi oleh atas nama kekuasaan dan seterusnya. Nah, baik, kita sekarang akhiri, kan sebenarnya ini belum berakhir nih. Kerjaan mereka melakukan konsolidasi, infiltrasi dan membangun kekuatan. Tahun 55 juara 4. Jogja, Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Jogja itu adalah kekuatan PKI yang hampir menembus angka 80%. Gabungan perolehan suara partainya Pak Soekarno PNI, Partai Masyumi, partainya umat Islam secara umum, dan Partai NU yang keluar tahun 1952 dari Masyumi. Jadi 3 tahun menjelang pemilu, NU keluar dari Masyumi. Padahal NU ini pendiri Masyumi. Jangan tanyakan pada saya, silakan baca buku sejarah. Jadi gabungan suara PNI, Masyumi, dan Partai NU untuk di Jogja kalah dengan suara PKI. Makanya ada Jogokarian di sana, ada kantor PP Muhammadiyah di sana. Itu nah, mereka agak ketar-ketir juga karena kekuatan. Nah, kalau di Solo itu agak imbang. 3 kekuatan besar di Solo, kelompok Islam. Nah, saya kelompok Islam ini ada yang suka kerjasama sama musuh, itu yang saya sedihkan. Yang kedua kelompok Kristen, ya Kristen kuat Solo ini. Yang ketiga PKI. PKI terang-terangan kok di sini. Bahkan di Boyolali kan termasuk Solo Raya. Pemilu 2019 ada nenek-nenek Bu, udah tua. Mana Palu Aritnya? Datang ke TPS pemilu 2019 Pak Wahyudi nanyanya mana Palu Arit. Jadi dia mau coblos gambar Palu Arit Bu, coba. Masih hidup tuh nenek-nenek itu kayak gitu tuh. Orang panitia anak-anak remaja-remaja jadi KPPS kan nggak banyak paham sejarah, ketawa-ketawa. Hari gini nanya Palu Arit, namanya graffiti, yang namanya poster, yang namanya kaos yang berlogo Palu Arit. Waktu kemenangan Jokowi tahun 2014, kemenangan yang pertama, itu dicetak sebanyak 7.000 kaos dengan logo Palu Arit yang muncrat. 7.000 kaos jangan dibilang sedikit, karena itu dipakai oleh